Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 27 Desember 2021 merupakan pesta Santo Yohanes, Rasul Pengarang Injil. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar.
puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman yang hidup menyelamatkan manusia. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari ketiga Natal. Surat pertama Rasul Yohanes dan Injil Yohanes mengajak kita bersaksi tentang Yesus yang kita imani. Yesus yang anugerahnya kita rasakan setiap hari. Dan terlebih, perjumpaan dengan Yesus yang senantiasa kita alami dalam hidup kita. Yohanes mengatakan bahwa firman hidup. Murid kesayangan Yesus itu merujuk pada pribadi Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes mengatakan dengan sangat jelas bahwa ia dan juga para saksi mata, yakni murid-murid yang lain, telah mendengar, melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan, dan meraba Sang Firman. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Tulis Yohanes. Kesaksian Yohanes telah memberi suatu kepastian bahwa Yesus yang adalah Firman telah menjadi manusia. Ia telah lahir melalui perawan pilihan Allah, Maria. Yesus hadir dalam sejarah manusia sebagai manusia. Semua karyanya saat ia hidup di dunia ini hanya merujuk pada satu tujuan, keselamatan manusia. Maka layaklah bila kita dengan sepenuh hati percaya kepadanya. Percaya juga ada di hati Petrus dan murid-murid yang lain
ketika mereka masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka datang ke kubur itu dan melihat kubur yang kosong. Mereka melihat kain kafan sudah terletak di tanah dan kain peluh yang semula ada di kepala Yesus sudah tergulung. Yohanes menulis, "Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya." Kehidupan kekal hanya ada dalam Yesus, Sang Firman hidup. Kebangkitan Sang Firman membuat manusia-manusia memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Hidup kekal yang bisa kita peroleh hanya bila kita membuka hati, mengarahkan hidup kita hanya kepadanya, dan membiarkan Ia membimbing kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, betapa Engkau begitu menyayangi kami, manusia hina ciptaan-Mu ini. Kau utus putra-Mu menjadi manusia untuk satu tujuan, yakni membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur atas uluran kasih-Mu Bapa, dan ampuni kami karena kesombongan kami menyebabkan kami kerap menolak uluran tangan kasih-Mu. Kami mohon rahmat agar mampu membuka diri dan hati kami hanya untuk-Mu, sehingga kami senantiasa bisa mengalami perjumpaan dengan-Mu sepanjang hidup kami. Amin.